Saat ini sampai di titik pertarungan yang sangat keras. Ini pertarungan ini berlangsung sejak Bung Karno. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai hari ini belum selesai? Belum selesai. Okay. Dan semua orang yang ingin, presiden yang ingin mengembalikan ke pasal konstitusi itu tumbang. Yang hampir berhasil Habibie, tapi ditumbangkan. Gus Dur juga ditumbangkan. Sekarang Pak Prabowo, apakah dia mau mengalah atau ditumbangkan atau tumbang? Itu titik kita sekarang. Yang saya takutnya ini yang melawan ini, yang menggerakkan ini adalah penikmat di pavilion. Bukan pemiliknya. Kalau Pak Prabowo waktu saya ketemu, dia menyatakan itu selama 20 tahun 15.000 triliun. 15.000 hanya under invoice. Yang saya sangat sayangkan, kabinetnya nggak menjelaskan. Nggak ada yang menjelaskan itu ya? Menjelaskan, betul. Siapa tahu memang dia pelaku. To the point aja. Halo Sobat Sindo, kondisi ekonomi negara kita saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Baru-baru saja harga BBM Pertamax naik. Terus kemudian juga kondisi rupiah kita yang semakin anjlok dan indeks harga saham gabungan IHSG kita juga menurun tajam. Dan ini juga sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Rakyat dibuat bingung. Sepertinya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana kita menyikapi itu? Dan bersama dengan saya sudah ada Bang Said Didu. Halo Bang, welcome to the point aja. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali Bang. Ini saya bingung memberikan kredit ke Bang Said nih. Manusia Merdeka? Manusia Merdeka. Atau apa ini? Ya, makanya. Pengamat politik, iya. Penggemar sepak bola ya? Penggemar sepak bola juga iya. Piala Dunia nih. Wah, ini menjelang Piala Dunia juga nih. Okay. Gimana Bang Said? Melihat fenomena yang terjadi saat ini ya di Indonesia, banyak rakyat yang pesimis gitu dengan kondisi kita saat ini. Ini mau dibawa kemana sih sebenarnya? Apa yang salah dari pemerintah kita saat ini kalau bisa dibilang ya? Saya memaklumi yang dihadapi rakyat dan saya memaklumi keresahan rakyat. Tapi rakyat harus paham sekarang. Saya menyatakan bahwa bangsa Indonesia memang kalau kanker tuh masuk stadium 4. Wah, udah gawat itu, Bang. Ya, stadium 4. Stadium 4 tuh pilihannya adalah amputasi terhadap sumber kankernya. Yes. Nah, yang paling bahaya adalah kalau sudah menyebar. Sepertinya sudah menyebar. Sudah menyebar kemana-mana sehingga tapi kalau dibiarkan ini tinggal menghitung hari meninggal. Negara ini bubar. Kalau dibiarkan. Nah, sehingga menurut saya pilihannya memang adalah operasi kemo yang sangat keras dan pilihannya adalah minimal pingsan, paling jauh koma. Nah, itulah kondisi bangsa kita sekarang. Nah, terserah pemerintah mau memilih yang mana. Apakah membiarkan sehingga menunggu waktu lagi akan masuk bubar? Ataukah mau memperbaiki? Saya melihat sekarang Pak Prabowo ingin memilih memperbaiki. Sehingga jangan heran kalau terjadi istilah saya pingsan atau koma. Bangsa kita pernah kan begini, saat ini sampai di titik pertarungan yang sangat keras antara pihak-pihak yang ingin melanjutkan masa ekonomi pembangunan masa lama yang betul-betul mementingkan investasi dengan masa yang ingin mengembalikan pengelolaan ekonomi sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan konstitusi. Itu pertarungan. Dan ini pertarungan ini berlangsung sejak Bung Karno. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai hari ini belum selesai? Belum selesai. Dan semua orang yang ingin, presiden yang ingin mengembalikan ke pasal konstitusi itu tumbang. Semua. Bung Karno juga begitu. Pak Harto juga begitu. Pak Harto 98 jelas itu pertarungan yang sangat tinggi yang hampir berhasil Habibie tapi ditumbangkan. Gus Dur juga ditumbangkan. Nah, sekarang Pak Prabowo
apakah dia mau mengalah atau ditumbangkan atau tumbang? Itu titik kita sekarang. Nah, jadi kita harus hati-hati betul, karena kalau dulu pengambilan aset negara ini masih di bawah tanah, sekarang di atas tanah sudah. Oh, Iya. Di atas tanah, di atas dan di bawah tanah itu kan rakyat juga nggak bisa ngambil batu bara, nggak bisa ngambil minyak, nggak bisa. Nah, nggak bisa ngambil hutan yang kayunya besar. Tapi sekarang nih tanah yang rakyat sudah harus digusur dan diambil oleh mereka. Nah, itu yang paling sangat berbahaya, berbahaya. Sehingga tidak ada pilihan lain kepada Pak Prabowo kecuali mengembalikan kembali itu kepada negara. Itu pilihan untuk menyelamatkan Indonesia dari penguasa mereka. Nah, sehingga menurut saya memang sangat keras. Jadi, tapi saya beginilah. Supaya publik paham, harga saham kita itu kapasitas pasarnya kecil sekali. Kalau norm biasanya 8 triliun per hari, kalau melonjak paling maksimum 20 triliun per hari, itu perdagangannya. Jadi apapun terjadi, goncangan apapun terhadap PDB, terhadap ekonomi rakyat tidak terlalu terpengaruh karena kecil sekali pangsa pasarnya. Saya tidak menyatakan itu nih, tapi terhadap ekonomi seluruh Indonesia kecil. Jadi nggak usah dulu diabaikan itu. Kalau itu pun jatuh, itu hanya menyebabkan pingsan, bukan koma. Terhadap kurs kita tuh transaksi normal ya 200 sampai 250 juta dolar per hari. Dan itu sebagian besar Pertamina, PLN itu 150 juta dolar per hari. Jadi yang lain itu hanya 100 juta dolar per hari. Nah, sesuatu yang sangat kecil. Jadi tapi bukan berarti tidak penting. Nah, nilai tukar yang sangat penting karena terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kan? Betul. Nah, saya menyatakan Pak Prabowo menurut saya strateginya sudah bagus bahwa amankan dulu pangan baru melakukan operasi. Nah, akhirnya setelah swasembada dulu diperbaiki, kalau swasembada beras tidak terjadi, saya yakin Prabowo sudah jatuh. Bung Karno jatuh karena harga beras dulu 60 kali naik, Pak Harto jatuh karena beras, ya kan? Hampir semua pemimpin kuat itu karena beras. Pak Prabowo amankan dulu itu dan berhasil mengamankan itu, harga beras stabil, akhirnya tidak terlalu politis. Nah, itu kira-kira. Jadi saya bilang begini. Nah, sekarang begini. Pak Prabowo mau kita masuk kan dikritik sekarang, kenapa sih mau mengendalikan ekspor? Ya kan? Nah, tempat pencurian terbesar di situ. Tempat pencurian terbesar di situ. Kalau itu dikendalikan, itu pasti akan devisa itu begini aja. Kalau sekitar 20 juta hektar kelapa sawit yang ada menghasilkan 5 ton CPO per tahun, artinya ada 100 juta ton. 100 juta ton itu sama dengan kalau ini berarti hampir 10.000 triliun. Lebih dari 1.000 triliun per tahun. Ya, besar sekali. Batu bara, nikel dan lain-lain. Nah, kalau itu aman semua, saya yakin akan selesai. Nah, dan agak aneh orang yang menantang itu kan begini. CPO selama ini sudah seperti itu lewat kantor pemasaran bersama PTP. Kan semua dijual di situ, kan masalah. Dan yang mau dikendalikan itu adalah komoditas yang harga pasar dunianya terbuka. Tiap menit kita bisa tahu harga batu bara berapa, harga nikel berapa, harga CPO berapa. Terus apa yang ditakutkan? Artinya yang takut ini memang selama ini melakukan pelanggaran sehingga dia takut gitu. Kalau dia jujur-jujur saja, apa yang ditakutkan gitu kan? Tapi pendapat Pak Said ini cukup menentang arus ya. Di tengah narasi bagaimana kita nanti diskusi soal itu. Tapi apakah pertempuran mazhab ini adalah puncaknya di sekarang, di era Pak Prabowo, sehingga menyebabkan banyak efek ekonomi misalnya, meskipun kita itu bisa diperdebatkan, karena beberapa informasi mahasiswa mau turun, terus kemudian demo kemana-mana ini gimana Pak Said? Saya memahami juga ketakutan daripada pelaku lama, ketakutan terhadap apakah yang dilakukan akan dihukum atau dibiarkan jujur. Dimaklumi yang lama atau biarkan jujur.
Saya ingin menyatakan begini, saya cerita aja lah. Ada oligarki sebenarnya yang sedang ditahan, nggak usah sebutkan nyamannya. Oke. Pelanggaran dia itu sebenarnya kalau dihitung 104 triliun. Sejak dia melakukan penambangan di luar. Pemaklumannya oke lah, dendanya saja 4,5 triliun dibayar. Bayangkan, dari 104 triliun ke 4 triliun, kan 100 triliun dia udah dapat dong. Tapi masih bandel juga. Dia hanya mau bayar 300 miliar, udah tangkap aja. Jadi maksudnya publik harus paham begini, bahwa ada pemakluman sebenarnya, tapi jangan dimaklumi terus Anda masih ngelunjak. Itu jadi publik harus paham. 104 triliun harusnya dianggap bahwa pelanggarannya saja lah 4 triliun. Terus dia hanya mau membayar 300 miliar dan menekan pemerintah. Tangkap. Nah, jadi para oligarki yang melakukan itu, udahlah, kalian sudah menikmati terlalu banyak. Marilah berusaha jujur. Nah, yang paling takut mereka sebenarnya, takut jujur tapi masih diperes. Yang sebenarnya perusak negara ini kan Pak Prabowo sudah menyatakan adalah oligarki yang memperalat bintang hijau dan bintang coklat, ya kan? Kita kan paham semua berlindung ke sana, dan politisi busuk. Kan itu. Itu sebenarnya. Jadi yang kita harus amputasi adalah bukan pengusaha loh. Bedakan oligarki dengan pengusaha. Oligarki adalah orang yang banyak uangnya yang mengendalikan kekuasaan. Itu kan oligarki. Belum tentu pengusaha. Ya kan? Nah, yang kedua, mohon maaf aja lah, bintang-bintang aparat, bintang hijau, bintang coklat yang menjadi pelindung mereka. Yang aparat hukum. Yang kelima, politisi busuk. Inilah yang harus, inilah kanker Indonesia. Ini yang mau diamputasi oleh Prabowo menurut saya. Tapi menarik. Tapi memang karena mereka ini udah lama ya Bang, oligarki dan tadi berkolaborasi dengan aparat dan macam-macam. Itu mereka udah menguasai sumber daya dan mereka bisa melakukan apapun untuk membuat efek sehingga yang kena dampak itu rakyat gitu. Akhirnya apa? Ya benturannya pemerintah sekarang yang tadi Pak Said bilang ingin memperbaiki keadaan untuk amputasi, dibenturkan dengan rakyat yang memang mungkin kena dampak dari sekarang. Nah, saya bilang Pak Habibie itu cari kawan, hanya efektif kan? Hanya tidak sampai 2 tahun berhasil. Tapi karena mentalnya Pak Habibie memang orangnya, kalau lu nggak suka gua, ya gua pergilah. Dan saya saksi sejarah, saat itu saya sudah anggota MPR. Pak Habibie masuk, semua berdiri. Di situ, padahal dia Gus Dur terlambat. Nah, Pak Prabowo sekarang, menurut saya, ini sudah ada perubahan sedikit lah. Bahwa dia ingin mendengarkan, mencari kawan. Karena saya sampaikan Pak Prabowo, kawan Bapak itu ada di luar. Bukan di dalam ya? Bukan di dalam. Kawan di dalam tuh adalah penikmat. Penikmat kekuasaan, bukan petarung untuk menyelamatkan negara ini. Saya belum pernah lihat wajah-wajah mereka sebagai petarung menyelamatkan negeri ini. Dia penikmat. Bahkan saya menyatakan penari sorak. Dan saya takutkan Pak Prabowo itu ibarat kakek-kakek ditepukin cucunya maka berbahagia. Kenapa? Umur Pak Prabowo dengan pembantu terdekatnya, Teddy dan kawan-kawan itu ibarat kakek dan cucu loh. Jauh sekali. Yang bisa dekatkan hanya Safri yang sekelas. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Dan, hampir semua. Nah, saya bilang Pak Prabowo, saya akan selalu menyatakan 90% masalah Prabowo adalah karena kelakuan orang dalam. 90%? 90%. Omongan orang dalam yang bikin masalah ini, dalam masalah arogansi yang saya katakan tadi, penguasa bermental oposisi. Itu yang sangat mana. Coba lihatlah. Faktanya bahwa orang dalam merusak. BGN itu kan orang di dalam kamar tidur. Dan dikotori kamar tidurnya presiden. Betul itu. Kamar tidurnya presiden yang dilakukan oleh orang yang diizinkan masuk ke kamar tidur. Jadi pengkhianatan tertinggi sebenarnya adalah orang dalam. Saya belum pernah melihat orang luar yang merusak presiden.
Yang dilakukan adalah orang dalam. Tapi kita harus hormati Presiden berani mengusir orang dalam itu dari kamar dan mau membersihkan. Tapi saya ingatkan, jangan sampai hanya dibersihkan kepada orang yang masuk. Teman-teman yang masuk juga, yang teman orang di masuk kamar ini juga harus dibersihkan. Kalau itu dilakukan, maka kepercayaan publik akan naik. Karena, nah, saya dapat informasi pada saat itu, saya lagi di Malaysia, saya ditelepon, bos, sebentar lagi kepala BGN dipecat. Loh, Pak, ya infonya kan berarti orang dalam benar kan? Loh, bagus tuh. Jangan bilang bagus. Besok langsung dikerangkeng. Itu lebih bagus. Saya bilang. Artinya dengan bocoran ini, artinya Presiden sudah memerintahkan, jangan hanya dipecat, langsung. proses. Pakai Dan betul dilaksanakan. rompi ya? Ya, betul dilaksanakan. Nah, jadi maksud saya, kalau dilakukan ini di tempat lain juga, oke lah. KDMP, Koperasi Desa kalau dianggap juga masalah, lakukan hal yang sama. Sekolah rakyat, lakukan hal yang sama. Nah, yang problem menurut saya, ini orang membaca bahwa Pak Prabowo berani memberantas orang-orangnya yang langsung ke dia. Tapi orang yang berafiliasi, pejabat yang berafiliasi dengan pejabat sebelumnya, dia nggak berani. Itu yang masih menjadi pertanyaan gitu loh. Atau untuk menghilangkan ketakutan dalam tanda kutip kepada orang-orang yang dekat dengan Pak Prabowo, perlu tekanan dari luar, Bang? Saya sih lihat kita berhasil, sebenarnya rakyat ini kan berhasil menekan. Jadi maksudnya begini, Pak Presiden Prabowo sekarang sudah mulai menggunakan telinganya. Mendengar ya? Mendengar. BGN ini kan ibarat bentengnya dia. Betul. Jangan ganggu saya. Ini pride saya. Itu kan awalnya kan. Betul. Tapi ternyata mendengar juga. Kalau BGN sudah dengar, insya Allah yang lain juga akan didengar. Oke. Tapi bahwa semua sekarang masyarakat ingin menyampaikan pendapat itu wajar ya? Wajar. Sekaligus menyingkirkan Nah, siapa kawan dan lawan di dalam. Dan memang tidak apa-apa, saya bilang beginilah. Kalau ketemu mereka di dalam. Jangan juga semua orang kritis itu ditakut-takuti. Betapa sepinya Indonesia ini kalau Rocky Gerung nggak ada, Said Didu nggak ada, Ferry Amsari nggak ada, siapa profesor. Perlu juga supaya rame-rame sedikit gitu loh. Jangan-jangan. Nggak asik ya. Bahwa didengar apa tidak itu urusan sepi nggak kalau itu nggak ada semua. Betul. Itu negara ini perlu pemikir. Saya yakin ini kan 32 tahun di dalam dan pelaku inti. Jadi saya tahu apa yang terjadi di dalam. Jadi saya mengingatkan mereka jangan juga. Saya kan sebenarnya Pak Menkeu jangan asal mangap. Karena kita nggak bodoh juga di luar. Kan dia menyatakan begini, BMG tidak membebani APBN. Bagaimana logikanya tidak membebani APBN? 350 triliun tidak membebani APBN kan? Ya kan itu. Karena kita paham, kita juga nggak bodoh-bodoh amat gitu lah. Mungkin Bapak lebih pintar, tapi kami tidak bodoh-bodoh amat juga gitu lah. Nah, pejabat itu harus menjaga gitu loh. Jadi nilai rupiah yang sedang lemah terhadap dolar, kemudian IHSG yang lagi turun, itu bagian dari pertarungan itu. Dan itu dikerjakan. Saya kasih contoh begini. Hampir semua saham perusahaan Indonesia yang berbasis Indonesia, yang di bursa Singapura, setelah Presiden Prabowo menetapkan bahwa akan dikontrol, akan satu pintu ekspor satu pintu. Harga sahamnya anjlok di Singapura. Artinya orang Singapura udah tahu bahwa ini ada permainan curang perusahaan-perusahaan ini. Gitu. Nah, sehingga sebenarnya begini. Saya sih berharap bahwa yang sudah curang berhentilah curang. Ya kan? Yang perusahaan pasti juga pengusaha jujur, tepuk tangan loh sekarang. Alhamdulillah kita bisa bersaing bebas. Kira-kira itu yang menurut saya yang terjadi. Bang, artinya kalau dari tadi yang Abang sampaikan, ini nantinya ini ada perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, itu kemudian nantinya akan dinaturalisasi. Saya nggak mengarah ke situ menurut saya. Enggak mengarah ke situ. Enggak mengarah ke situ. Cuma saya bilang begini. Yang dilakukan ini kan yang pelanggaran. Bapak, saya ingin cerita
tentang bagaimana sebenarnya awal mula pengambilan aset sawit supaya publik paham. Saat itu kan Pak yang membentuk tim penertiban kawasan itu kan Jokowi. 2022. Yang dipimpin oleh Luhut kan. PKH ya. Satgas PKH. Satgas PKH. Ketemulah 3,3 juta hektar. Tapi Pak Jokowi berbeda. Jangan ribut-ribut lah. Ajak aja negosiasi. Nah, bersamaan itu inilah Undang-Undang Cipta Kerja memasukkan pasal selundupan di situ, pasal meringankan mereka, bahwa semua pelanggaran itu pidananya ditiadakan. Itu dikembalikan kepada pemilik yang sudah memiliki, tapi dendanya diperkecil kalau dulu 100 menjadi hanya 1. Pasal itu untung ada masa berlakunya hanya sampai 2023 November. Nah, tujuannya saya yakin memang agar negosiasinya selesai selama rezim Jokowi. Sehingga dipercepat negosiasi. Nah, orang yang disuruh melaksanakan ini dekat dipanggil Prabowo. Prabowo sudah terpilih, tapi belum dilantik. Kan setahun kan. Perlambat katanya. Aku mau ambil alih. Nah, Pak Prabowo itu sebenarnya hanya mengambil alih yang pelanggaran. Bukan menasionalisasi yang lain. Yang tidak melanggar. Buktinya, tambang-tambang yang diberikan oleh Jokowi ke Cina kan nggak diganggu karena tidak melanggar. Jadi ketakutan itu hanya sengaja dibikin. Sengaja dibikin bahwa akan terjadi nasionalisasi. Saya nggak melihat itu. Saya nggak melihat itu faktanya. Tambang-tambang yang lain kan masih jalan. Yang ada pelanggaran itu contoh. Nah, tambang ada 4,3 juta hektar. Yang menarik itu keluar IUP-nya, tapi hutannya belum selesai. Itu keluar juga sama Jokowi. Itu juga diambil alih dulu oleh Prabowo karena ini melanggar. Yang menarik sebenarnya adalah saya melihat, saya menghormati juga niat baik pengusaha ini karena dari puluhan juta hektar itu tidak ada yang melawan kok. Tidak ada yang melawan secara hukum. Yang saya takutnya ini yang melawan ini, yang menggerakkan ini adalah penikmat di pavilion. Bukan pemiliknya. Bukan pemiliknya. Di pavilion itu yang dibayar setiap saat. Mungkin ada di situ advokat, ada di situ bintang-bintang, itu yang menggerakkan. Karena dia bilang, kalau yang punya rumah ini berlaku jujur, kita nggak kebagian. Lakunya tinggal di pavilion ya. Yang di pavilion ini kan kebagian kalau ada hasil rampokan. Iya kan? Nah, dia tahu loh, ini mau tuan rumah mau berhenti merampok, berarti kita nggak kebagian. Jadi yang saya takutnya adalah yang bergerak ini orang-orang pihak-pihak yang di pavilion penikmat hasil rampokan. Yang sekarang bergerak ini? Yang bergerak, termasuk politisi busuk di situ. Karena dia bilang, kalau Mas sudah jujur, kan Bapak nggak butuh saya lagi. Itu. Nah, pengusaha jujur tidak membutuhkan bintang-bintang, tidak membutuhkan politisi busuk, tidak membutuhkan preman, tidak membutuhkan apapun. Jadi yang mungkin berteriak sekarang adalah kaum preman, bintang-bintang perampok ini, dan pelindung-pelindung itu. Nah, pemiliknya faktanya diam kok. Kalau dia memang ini kan menuntut ke pengadilan dong. Enggak kan? Nah, ini kita harus. Nah, itulah selalu saya ingatkan, hati-hati. Ini kamuflase semua ini. Buzzer digerakkan apa segala. Orang butuh buzzer tuh kalau Anda orang tidak baik. Kalau Anda orang baik nggak butuh buzzer. Anda butuh bintang melindungi Anda butuh preman, Anda butuh politisi busuk, Anda butuh pengacara yang jago berteriak. Kalau Anda merampok, kalau Anda merampok, Anda nggak butuh mereka. Jadi yang saya takutkan sekarang langkah Prabowo ini adalah para penikmat hasil rampokan ini yang bergerak.
menggerakkan masyarakat semangat ini. Ini yang tinggal di pavilion ini bagian dari oligarki, Bang? Ya, enggak, itu penikmat oligarki. Oligarkinya di dalam. Mungkin oligarkinya udah sadar, capek juga kita ini begini terus. Ganti pemerintah, ganti siapa lagi disogok, ganti Kapolri siapa lagi disogok, ganti jaksa siapa lagi disogok, kan capek. Capek juga mereka ya. Sementara sogokan itu kan begini, sogokan itu akumulasi naik terus. Karena yang penerima lama nggak mungkin diputus. Jadi begini, Kapolda udah dapat, ganti Kapolda harus Kapolda baru dapat. Ini nggak bisa dinolkan. Jadi akumulasi naik terus, akumulasi biayanya makin mahal. Makin naik. Makin mahal. Iya. Nah, mungkin juga mereka menyadari, iya saatnya kita berhenti. Nah, akhirnya kalau mereka itu merasa terganggu, dia gerakkan dong. Dia gerak. Nah, mencoba kemarin menggerakkan harga saham rupiah, saya menyatakan abaikan itu, karena itu hanya menyebabkan kita pingsan, bukan koma. Tapi kalau diteruskan kita akan koma. Udah abaikan aja dulu. Akhirnya 2 hari ini kan udah mulai naik, udah mulai stabil. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu mekanisme normal. Enggak, itu intervensi yakin. Intervensi ya? Intervensi. Tapi berapa sih kemampuan intervensi juga mereka gitu dah. Nah, sekarang jadi publik harus paham bahwa saya punya keyakinan semua pengusaha ingin jujur. Saya begini, saya ketemu pengusaha tambang, banyak pengusaha tambang ketemu saya dulu. Dia bilang begini, Pak, sebenarnya kami ini capek diperas mulai dari RT, RW sampai pusat. Kalau Pak Presiden berani menghentikan semua ini, maka sebenarnya menaikkan pendapatan 30% dari tambang itu nggak masalah. 30% ya? 30%. Pajaknya dinaikkan nggak masalah. Yang penting udah bersih semua ini sogokan. Pungli hilang ya. Yang penting satu pintu ya. Satu pintu. Pemerintah yang langsung. Negara yang melindungi mereka. Jadi dulu Pak Said Didu di sini di podcast juga mengatakan ada 7.000 triliun yang di luar tidak masuk sistem. Kira-kira itu bagian dari ini nggak? Bagian dari ini semua. Yang mau dikumpulin di ekspor satu pintu itu. Yang saya enggak, bukan ya itu lain itu. Lain. Nah, gimana berarti? Ini kan yang 7.000 triliun perkiraan saya itu judi online. Judi online. Narkoba, penyelundupan. Nah, baru satu lain ini, penyelundupan masuk sini. Baru satu ya? Baru satu. Narkoba enggak. Judi online. Kan kita lihatlah bahwa tanda banyaknya uang tidak masuk sistem, hampir semua yang ditangkap oleh penegak hukum itu kumpulan dolar dan emas di rumahnya. Artinya itu tidak masuk sistem kan? Tidak berputar. Coba waktu Sambo ditangkap berapa? Ya kan itu kan judi online. Nah itu berputar di luar sistem. Nah kalau Pak pernah, yang saya melihat begini, Pak Prabowo ini saya tanda tanya, kenapa judi online belum keras? Ini belum keras dia. Oh itu belum ya? Yang judi online belum keras. Nanti pada gilirannya ada di situ. Saya berharap. Saya berharap masuk Pak Prabowo di situ. Itu. Nah, Pak Prabowo menurut saya untuk menghindari keresahan, ini kan masyarakat lagi susah sekali. Akhirnya masuk kepada pinjol kan. Benar. Pinjol udah mendekati 150 triliun. Itu bom meledak. Menurut saya Pak Prabowo harus mengendalikan. Pinjol ya Pak? Iya, harus mengawasi betul pinjol ini, jangan terlalu bebas. Berarti kalau bagian dari yang satu tadi yang sekarang sedang ditangani oleh Pak Prabowo ya, dengan ekspor satu pintu, underpricing sama under invoicing. Itu sebenarnya berapa sih Pak nilainya kalau Pak Said Didu? Kalau Pak Prabowo waktu saya ketemu dia menyatakan itu selama 20 tahun 15.000 triliun. 15.000 triliun. Hanya under invoice. Under invoicing. Hanya under invoice. Nah, padahal ada 5 pelanggaran di situ. Nah, pengendalian ini ada 5 pelanggaran loh yang mau dikendalikan. Under invoice, transfer pricing. Transfer pricing. Transfer pricing itu contoh beginilah. Gimana itu Pak? Gampangnya Pak? Contohnya begini. Saya dapat info. Pabrik pulp di Indonesia yang terbesar itu punya anak perusahaan di Taiwan. Laporan ekspor ke Taiwan itu adalah serbuk kayu. Padahal yang diekspor adalah pulp. Artinya pajaknya turun kan? Oh iya, karena harganya lebih murah. Itu kan transfer price. Nah, terus di sana
sudah lain jenis. Ya, bukan ini kode ekspor ini. Kodenya kode ekspor yang dirubah. Ini kode ekspor. CPO yang diekspor dia dinamakan POME. POME itu limbah. Ini kan pengubahan kode ekspor. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga transfer pricing, ya harga 100 di sini laporkan di sana 50. 50 di sini padahal harga 100 itu apa namanya transfer pricing. Ya, ini kalau under invoice ke negara ke perusahaan lain bebas tapi nah ini hampir Singapura semua. Yang ketiga penyelundupan. Penyelundupan tuh diekspor 100 dia bilang 10. Iya. Yang ini adalah rekayasa keuangan. Karena semua itu maka dianggap keuntungannya hanya 3%. Padahal untuk mengurangi pajak. Jadi 5 hal yang mau dilakukan berantas Prabowo dengan satu pintu. Satu, under invoice, transfer pricing, kemudian perubahan HS code, kode ekspor, keempat adalah penyelundupan, yang 5 rekayasa keuangan. Wow, ini ngeri semua ini ya. Nah, ini harus kita buka ke publik, karena publik Pak Prabowo nggak punya waktu untuk menjelaskan itu. Yang saya sangat sayangkan, kabinetnya nggak menjelaskan. Nggak ada yang menjelaskan itu ya. Menjelaskan, betul. Siapa tahu memang dia pelaku. Wah, ini serem ini kata kunci. Karena begini, pada saat ini saya dapat info ada 2 menteri yang menolak ini diberlakukan. Makanya kemarin kan hampir diundur kan. Iya. Dan saya tahu itu menteri itu memang dia pelaku selama ini. Pelaku selama ini. Iya. Berarti selama ini Pak Prabowo katanya mendapat laporan justru dari tempat negara yang mengimpor barang dari kita. Iya. Dari luar. Bahwa itu kok catatannya segini gitu. India, Amerika gitu ya. Waktu saya ketemu dia menyatakan, saya kan tanya, Pak, datanya dari mana Bapak dapat? Ya ini setelah saya presiden baru bisa dapat. Saya sudah menduga dari dulu, tapi setelah presiden saya dapat datanya. Nah itu mungkin alasan Pak Prabowo keliling-keliling. Enggak juga. Negara itu lain ya. Lain. Dan Pak Prabowo punya nama. Nama semua orang pelakunya itu, namanya dan disebutkan namanya saya. Dia tahu semua namanya, pelakunya siapa, berapa jumlah yang dilakukan itu punya. Jadi ya udahlah. Saya pikir orang-orang ini udahlah bertobatlah demi negara ini. Nah, satu lagi nih Bang, satu lagi orang mengkritik. Kalau misalnya ada badan yang mengatur ekspor satu pintu, seberapa besar orang ini atau badan ini bisa dipercaya? Ini pertanyaan lagi nih. Karena ini ngomongin terkait dengan BGN ya. Yang satu kamar tadi ternyata ada di situ butuhnya gitu. Kan yang saya katakan, problem besar Prabowo mengangkat orang kan karena variabelnya tunggal, loyalitas. Itu yang harus diubah sekarang. Utamakan integritas. Kan selalu Prabowo menyatakan, saya punya nasionalisme, saya punya patriotisme, saya punya integritas. Kenapa Bapak mengangkat orang hanya faktor loyalitas? Atau faktor penjilat? Kan dua hanya yang penjilat, walaupun habis memaki-maki, ya kan? Cobalah, saya biasa juga. Teman kita Hasan Nasbi, kan maki-makinya kepada Pak Prabowo kurang apa? Tapi balik menjilat, maka berkantorlah di istana. Nah, kalau Pak Prabowo menimbulkan kepercayaan, maka gunakan dulu 3 kriteria ini. 1, integritas. 2, nasionalisme. 3, patriotisme. Orang yang punya pekaritas ini pasti loyal terhadap program yang bagus. Tapi tidak akan menjadi penjilat, karena dia akan menyatakan A bilang A, B bilang B. Integritas ya? Integritas. Itu nomor 1 ya? Nomor 1. Patriotisme, nasionalisme. Karena ini juga penting. Meritokrasi gimana Bang? Nah, meritokrasi perlu. Tapi itu kalau udah pakai ini, pasti meritokrasi. Karena nggak mungkin orang uju-uju. Iya kan? Pasti meritokrasi terjadi. Kalau udah menyatakan integritas, kompetensi, itulah. Nah, kalau Pak Presiden mengangkat orang-orang seperti itu, maka publik akan percaya. Publik akan percaya. Nah, sekarang kalau belum ketemukan orang seperti itu, maka juga jangan berikan kewenangan terlalu besar terhadap satu pintu ini. Karena saya hanya mengatakan kerjamu hanya mencatat
Oke. Said Didu mau ngekspor kemana, barangnya apa, jumlahnya berapa, harganya berapa, itu aja tugasmu. Dan laporkan tiap hari. Kalau udah oke semua, go. Itu aja. Jangan ikut dijual kemana. Nanti ikut main juga. Tidak boleh Anda menentukan Anda menjual kemana. Terserah. Kalau barangnya Said Didu mau dijual kemana, terserah Said Didu mau jual kemana. Harga tidak boleh jauh terlalu rendah dari harga internasional. Karena hampir semua komoditas yang mau dikontrol ini, harganya bisa kita cek setiap saat. Harga CPO kan tiap hari kita bisa tahu. Betul. Harga internasional ya. Harga internasional. Jadi tidak ada masalah tentang harga. Tapi jangan ikut cawe-cawe. Siapa tuh ikut cawe-cawe juga. Pakai kapal si A. Ya kan pakai bank si B. Harus jual kemana? Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Tugasmu hanya mencatat agar tidak terjadi penyimpangan, agar ekspor yang terjadi memang harga yang wajar, jumlah yang pasti tidak dilakukan, dan uangnya masuk ke Indonesia, kan itu aja. Dan itu langsung dikontrol presiden. Tidak perlu. Kan saya begini. Kita punya udah lama puluhan tahun namanya Kantor Pemasaran Bersama CPO. Dan itu kan udah berlangsung, tidak ada kejadian apapun. Selalu semua PTP menjual di situ. Lelangnya tiap hari. Nggak ada masalah. Dan tidak mencampuri mau dijual kemana. Tidak mencampuri. Nah, tapi kalau Anda belum mengangkat orang yang saya akan terti, punya kompetensi, integritas, nasional, patriotisme, itu di situ, maka jangan terlalu berikan kewenangan. Tapi memang harus dilarang, jangan dia berubah menjadi pedagang. Perantara, jangan. Dia hanya tukang catat. Menjaga. Iya, benar-benar. Karena potensinya banyak ya untuk kecolongan lagi kalau dia sampai. Ya itu banyak kan begini, sampai orang ke semua lini. Tahan tekanan. Dan mafia kan jago. Betul. Ya itu dia. Udah puluhan tahun jadi kan kita di situ. Udahlah. Kayak yang lama sekali itu kan kasus tentang impor minyak yang dikoordinir oleh Reza Khalid puluhan tahun kan. Kan saya paham betul bagaimana permainan di situ. Dan mohon maaf aja. Itu bisa diubah lewat aturan DPR, undang-undang, mereka bisa ubah. Jadi menurut saya Pak Presiden ini mengeluarkan itu karena ini memang ikutan mereka. Ikutan. Itu saya kasih contoh ya. Kasus dulu saya pernah diusir membahas tentang mekanisme impor BBM. Saya ikut membahas. Saya maunya harga BBM yang beli Indonesia itu adalah memilih spot pasar dunia yang paling murah. Termasuk dimasukkan undang-undang bahwa harga tuh MOS plus alpha. MOS itu harga rata-rata Singapura. Ditambah alpha. Jadi berapapun harga Singapura kita beli. Nah yang mengatur harga Singapura Reza Khalid. Nah saya sampai jam 11 malam datang tuh Menko mengusir saya. Saya minta Said Didu keluar. Ini pemerintah punya sikap begini. Bayangkan. Gitu ya. Bayangkan itu. Jadi udahlah, saya kan paham betul kelakuan mereka. Jadi nggak usahlah teriak-teriak bersih. Udahlah, aku tahu lah. Tapi orang-orang yang berani kayak abang ini kan jarang, Bang. Gimana nyarinya yang tadi kriteria untuk posisi yang sangat strategis sekarang ini? Ada orangnya nggak, Bang? Banyak orangnya. Banyak orang. Cuma di Indonesia tuh kan repotnya begini ya. Yang tahu tidak mau bicara, yang tidak tahu banyak bicara. Kebalik-balik ya, kebalik-balik. Harusnya betul. Yang tahu, yang banyak bicara dan berani mengemukakan apa adanya gitu loh. Dan jangan orang itu dikriminalisasi, diapa-apain. Ya kalau saya sih memang udah cuek aja, terserah aja. Udah lillahi ta'ala ini kalau Bang Said ya. Bang, tapi apa yang harus dilakukan pemerintah di dalam kondisi sekarang ya? Yang kira-kira bisa memberikan optimisme lah. Ya itu saya katakan, Pak Presiden jangan terlalu takut politik. Masalah bangsa Indonesia ekonomi. Tolong fokus kepada ekonomi. Saya berterima kasih, saya bukan berterima kasih apa haknya saya. Saya menyambut baik bahwa beliau sudah mau komunikasi dengan Hati Basri, komunikasi dengan Budi Sadikin, komunikasi dengan yang lain. Itu menurut saya oke. Oke, janganlah hanya komunikasi dengan cucu-cucu. Hari ini udah ketemu Pak JK. Nah, ketemulah yang saya tahu itu ingin orang memecah belah Pak JK kan awalnya. Yang saya yang bicara tentang bahwa terjadi chaos Juli-Juli kan Said Didu, kenapa JK yang dihajar?
Ya kan itu kan saya ketemu Pak JK melihat ini, terus saya menafsirkan ini kalau ini berlanjut bisa chaos nih. Loh, kok Pak JK yang jadi memang tadi menurut saya penikmat perampokan yang lagi takut kehilangan makan di pavilion karena pemilik rumahnya mau sadar, itu yang sengaja memecah belah orang-orang yang memperbaiki. Gitu. Nah, kalau Pak Prabowo udah ketemu Pak JK, ketemu yang lain, ini kan menumbuhkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik bahwa ini negara ini, dan kepada saya tadi pasti disukan ini akan terjadi nasionalisasi, enggak. Yang mau tertibkan ini perampok. Jadi pengusaha-pengusaha baik silakan datang ke Indonesia. Anda akan berbisnis dengan murni karena hanya Anda bisa berbisnis dengan baik kalau para perampok ini kita matikan. Jadi nggak benar dong narasi Pak Prabowo sedang membangun bagaimana ekonomi komando dalam satu tangan, nggak? Saya katakan itu, saya selalu menyatakan sekarang ini transisi, perlu satu komando dalam masa transisi ya. Masa transisi, kalau enggak maka bermain semua. Itu akan kembali lagi jendela-jendela itu dibuka. Sehingga kalau kita lihat ya, Pak Prabowo sekarang itu tidak memfungsikan loh secara full semua lembaga yang ada karena dia tahu lembaga itu kotor, lembaga ini kotor, lembaga itu. Makanya dia kan bentuk tim kan, tim PKH. Tim PKH ini kan tim di luar struktur. Iya kan? Dan dipilih hanya orang loh, bukan lembaga. Iya kan? Di Jaksa Agung Jampitsus. Di Panglima TNI, di TNI Wapangti. Polisi enggak kan? BPKP, ya kan? Tapi kan nggak dilibatkan kan? Artinya Pak Prabowo ini bekerja secara ini. Nah, menurut saya ini cara komando. Karena kalau dikembalikan, cobalah beginilah. Contoh, sebutkan nama. Bahlil disuruh menghentikan tambang. Apakah dia lakukan? Sementara dia membagi-bagi tambang sebelumnya. Kan nggak mungkin. Oke, makanya harus ditarik dong keluar. Iya kan? Raja Juli disuruh menertibkan hutang. Ya dia kan yang melakukan sebelumnya. Kan ini cara Prabowo nih. Akhirnya ditarik kan. Nah, jadi maksud saya, ini istilah saya komando untuk menarik keluar. Jangan dilakukan oleh orang-orang yang sudah melakukan. Karena pasti dia melindungi diri. Artinya kalau dilihat dari sisi tata kelola pemerintahan, dalam masa transisi seperti itu boleh dilakukan atau? Kalau menurut saya sih boleh, asal good governance dan good corporate governance-nya dilakukan. Ini yang problem Prabowo adalah dia abaikan itu. Dia abaikan itu, tapi dia untung cepat sadar dan mau ngoreksi sangat keras lewat BGN. Akhirnya yang lain ketakutan semua. Jadi momentum ini ya, momentum bahwa Pak Prabowo serius. Nah, kalau Pak Prabowo ini kan sudah menyatakan jangan ada lindungi, maka kita lihatlah. Saya sering ke daerah, pemilik SPPG di luar daerah itu kan politisi busuk semua di baliknya. Dan politisi busuk yang dekat kekuasaan. Jadi kalau diberantas semua tuh, maka seluruh yang busuk-busuk sekitar presiden itu habis. Nggak apa-apa. Jadi ketegangan-ketegangan ini akan reda atau mereda dengan sendirinya ketika orang-orang melihat komitmen Pak Prabowo memang serius gitu. Ya, saya bilang selakit sekali Pak Prabowo goyang, maka air bah tidak tertahan lagi. Air bah akan balik menenggelamkan dia. Nah, itulah saya ingatkan sekali. Hati-hati kita yang paham, jangan sampai kita salah mengulas sehingga termanfaatkan. Termanfaatkan, ditunggangi oleh orang-orang pavilion penikmat itu untuk menjatuhkan Prabowo sehingga gagal lagi seperti Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, dan Gus Dur. Untuk mengembalikan kedaulatan. Kedaulatan ini perlu kembalikan. Iya. Ini menarik ini. Banyak kata-kata 99 ya, Bang Said ya. Ya kan begini sih, saya kan paham apa di dalam. Saya paham betul bagaimana perampokan itu terjadi, bagaimana saya paham saya kasih contoh beginilah. Waktu saya di Kementerian BUMN sangat aneh, kadang-kadang kita BUMN disuruh ngalah. Saya kasih contoh. Almarhum Ari Sumarno. Datang menghadap ke saya, Pak. Ini saya dipaksa menyerahkan
gas yang ditemukan Pertamina ke perusahaan asing. Oke. Akhirnya dirut Pertamina yang bisa memaksakan kita udah tahu kan, nggak usah disebut. Terus gimana hati kamu? Saya nggak mau, Pak. Iya. Oh, kalau itu tolak aja, tapi siap-siap dipecat. Ya, saya tolak, Pak. Ya benar, 3 bulan kemudian dipecat. Begitu Begitu kuatnya ya. kejadiannya. Saya alami. Saya dilantik jam 10, jam 2, saya udah telepon istana untuk ketemu seseorang. Oke, kita ketemu. Saya ketemu di Plaza Indonesia, hotel apa namanya itu? Grand Hyatt. Grand Hyatt, ya betul. Di bawah bisnis. Tahu di dalam ada Haris Khalid. Oh ya. Loh, kok kau di sini? Ya kita yang mau ketemu. Loh, saya nggak janjian dengan Anda. Datang ini, enggak masalah. Cuma minta satu aja. Selama Bapak menjabat, jangan ganggu. Oh. Langsung saya berdiri, ku ganggu kau selama aku menjabat. Nah, kita butuh orang-orang seperti itu. Itu. Malam saya ditelepon, Pak, sepertinya minggu depan Bapak diganti. Ya, ganti aja, gak ada urusan saya. Nah, tapi bertahan juga sampai 6 tahun. Jadi, jadi maksudnya sebenarnya masih banyak lah orang-orang baik lah. Oke, sekarang soal investor internasional nih, yang sekarang lagi memberi nilai tidak bagus ya terhadap ekonomi Indonesia. Mungkin kan orang, karena ini persepsinya masih kurang baik gitu di mata investasi. Gitu. Gimana kalau nanti orang bisa dibuktikan bahwa... Saya begini, ketakutan mereka adalah hiperbolik terhadap bahwa Pak Prabowo tidak was-was terhadap pengelolaan fiskal. Itu kan dia takutkan. Sehingga utang bisa melonjak. Yang kedua, dia takutkan bahwa ini terjadi nasionalisasi. Itu poinnya. Nah, itu kan poinnya yang selalu diglorifikasi oleh mereka. Padahal sebenarnya Prabowo hanya mengatakan, rezimku ingin mengembalikan pasal 33 dan semua orang itu kan begini. Hampir semua negara yang maju sekarang itu pasal 33 loh. Rusia, Cina. Ya, benar. Ya, betul. Pasal 33 loh. Ya, Amerika yang pakai pasar bebas itu hanya menghasilkan koruptor dan menghasilkan pemimpin seperti itu. Nah, ini 2 negara yang kita anggap komunis, itu pasal 33 semua. Dan bisnisnya oke, ininya oke, semua oke gitu loh. Nah, saya pikir ini adalah glorifikasi yang ini. Dan saya pikir mereka semakin paham bahwa ternyata kan hanya 2 hal mereka takut. 1, bahwa ini terjadi nasionalisasi. 2 adalah ini orang ini ugal-ugalan terhadap fiskal. Kan itu aja yang dia takutkan. Dan saya pikir mereka menyatakan kan begini, perusahaan asing di Indonesia itu kan sebagian besar itu masuk lewat pintu lain bukan langsung, kecuali yang lama. Artinya dia harus masuk lewat perusahaan Cina juga masuk lewat oligarki kan. Iya kan. Nah, sepertinya kalau mau langsung aja, nggak usah oligarki. Nah, sepertinya nanti mungkin saya perkirakan ini sudah puncak daripada kekhawatiran dan mulai turun. Pada saat turun maka terjadi keseimbangan baru. 1, oligarki nakal akan berhenti nakal, pengusaha bagus akan masuk, kemudian rakyat juga akan merasa happy, ekonomi akan bangkit karena semua menjadi transparan dan uang akan semakin ada sebenarnya yang selama ini. Itu saya pikir ini puncaknya. Sudah mulai kepercayaan timbul, apalagi Pak Presiden sudah mulai kan. Pak Presiden kan beberapa tahun lalu ternyata selama ini saya dapat laporan salah, ya kan? Pernah kan menyatakan? Pernah. Iya kan? Nah, akhirnya dia sudah menyadari. Awalnya senang tuh, apalagi kepala BGN datang membohongi dia dengan ketawa-ketawa, kan happy dia. 19.000 sapi akan kita potong, Pak. Kan orang kurang ajar benar orang ini membohongi presiden depan publik. Awalnya kan presiden senang kayak gitu-gitu. Nah, sekarang dia menyadari bahwa ternyata saya salah. Jadi saya pikir, saya katakan, mungkin Pak Presiden titik baliknya tuh mungkin sebelum 17 Agustus sudah menjadi titik balik. Kepercayaan publik akan balik dan semua akan normal. Saya harapkan. Jadi butuh waktu hanya 2 bulan nih.
Saya yakin ya, udah puncaknya ini. Tapi dia harus melakukan udahlah waktu untuk akomodasi politik sudah lewat. Oke. Sudah 2 tahun, cukuplah. Yeah. Saatnya adalah betul-betul adalah untuk kesuksesan dia sebagai presiden, bukan lagi akomodasi. Waktu untuk berterima kasih. Sudah selesai. Sudah selesai. Oke. Dan sudah cukup, kau udah nikmati lagi, aku nggak penjarakan kau, selesailah. Terima kasih itu. Maka Agustus yang masuk ke dirinya sendiri, inilah kabinet Prabowo, bukan kabinet keberlanjutan Jokowi. Yeah. Oke. Ini masa-masa krusial dong, Bang, berarti ya. Iya. Bagi Pak Prabowo agar tetap sesuai dengan track yang sekarang. Ya. Jangan sampai nanti dirayu lagi, ketemu lagi sini, belok lagi nanti. Saya harapkan Pak Prabowo ini titik krusialnya jangan lewat nih, karena ini titik krusial betul. Iya. Tapi saya melihat tekanan sudah mulai menyadari Pak Prabowo nggak bisa ditekan. Nah itulah saya bilang orang-orang yang paham betul harus bicara apa yang terjadi sebenarnya. Terserah. Ya. Orang menganggap saya sudah kayak ternak Prabowo katanya, terserah. Tapi saya katakan di tempat ini, kalau Pak Prabowo masih jalan dengan jalannya sekarang, maka saya dukung. Tapi kalau dia belok lagi, maka kita berhadapan lagi. Begitu ya. Gitu ya. Jadi tetap jadi pengkritik ya, Bang. Bukan saya yang belok. Iya. Pak Prabowo udah Belok. kembali ke aslinya yang selama ini kita tahu. Iya. Oke. Menarik sekali. Menarik sekali. Tapi ini kayaknya perbincangan kita harusnya lebih panjang nih ya, Iya. Mas Bung ya. Tapi karena waktu juga ya kita cukupkan dulu. Oke. Tetapi tadi seperti prediksinya Bang Said, kalau ini kan ada Piala Dunia, prediksi yang menang siapa bukan, tapi bagaimana titik balik pemerintah nanti mudah-mudahan tercapai dan menemukan optimisme masyarakat di bulan Agustus, tanggal 17 Agustus, Bang ya. Jadi saya bilang beginilah, Pak Prabowo. Belajar untuk perbaikan ini nggak usah malu-malu ke Putin dan Jinping. Iya. Kalau belajar tentang semangat yang terkait sepak bola, belajarlah sekarang ke Spanyol. Oke. Betapa dia berbalik memihak ke Palestina. Itu semangat. Iya. Itu menarik. Tapi semangat juga di Piala Dunia. Semangat di Piala Dunia. Karena Spanyol semangatnya begitu, saya yakin semangat presidennya berbalik itu turun ke sepak bolanya. Jadi saya menduga Spanyol lah yang berharap Spanyol yang juara. Iya. Ini setuju kita ini. Oke. Spanyol juara, terus kemudian tanggal 17 Agustus adalah titik balik dan mudah-mudahan itu benar-benar terjadi ya, Bang ya, demi bangsa Indonesia. kita, demi Indonesia berdaulat lagi. Terima kasih Sobat Sindo, kita ketemu lagi di To The Point selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. To the point aja.